Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan nasi coding. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video dengan admin panel ini, yaitu kita akan melakukan penerapan secara penerapannya pada aplikasi kita. Itu sebelum melakukan penerapan, ada revisi sedikit untuk edit permission ya, untuk role ini. Oke, ketika di sini revisinya adalah ketika kita menambahkan permission ini, setelah kita tambahkan, kita masukkan ini, kita simpan, maka di role ini, di statement ini tidak langsung muncul teman-teman. Kenapa? Karena kita mengambil datanya role ini, kita melakukan perulangannya dari data yang ketangkap dari controller, bukan dari Ajax. Maka dari itu kita harus refresh dulu agar datanya keluar yang baru kita tambahkan tadi. Oke, untuk mencegah hal itu ada sedikit perubahan. Di sini perubahannya kita akan meload datanya yaitu dari Ajax. Pertama, yang awalnya kita seperti ini, jadi kita ambil dari Ajax, setelah itu parsingan dari controller. Yang ini kita matikan, kalian ganti seperti ini teman-teman. Kalian copy ini saja, div-nya tambahkan id checkbox dan kasih kosong saja. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, cara menambahkan input checkbox dan ini ke dalam sini, kita mengajak agar dia dinamis, nggak perlu reload lagi ya, yaitu di role info, fungsi role info. Di sini kalian tambahkan ini teman-teman, kalian tambahkan ini ya teman-teman ya, inilah. Nah, yang pertama kalian kosongkan, terus kalian for each, yaitu tangkapan dari cek ini kita parsing dari controller ini teman-teman, yang kemarin tidak ada, kita tambahkan cek di sini. Ya itu kita ambil dari permission, ini permission all ya. Ini untuk semua permission, semua data pada tabel permission akan kita panggil. Terus untuk permission case ini yaitu permission yang dimiliki role yang kita select. Jadi bedanya itu ya. Untuk ini yang role yang mempunyai permission ini, terus permission yang dimiliki oleh sistem adalah ini. Oke, sampai di situ. Setelah kita tambahkan cek permission, baru kita for each dia, yaitu kita tambahkan input tipe checkbox plus role access, name-nya sama role access, id role access, value-nya hanya diganti text.id. Nah, setelah itu labelnya kita ganti text.nama ya teman-teman ya, name ya, kan database-nya name. Setelah ini kita buat variabelnya, baru kita append saja. Kata append dia akan muncul ketika button role info diklik, seperti itu. Jadi dia dinamis. Oke, perubahan seperti ini. Jadi kita coba satu ya. Sorry, di sini ada token. Ini. Oke, sekarang coba kita tambahkan beberapa saja di sini, contoh saja. Akan tambah permission ya, kita ke permission sini, tambahkan bebas saja, itu untuk read simpan. Nah, data di sini berhasil disimpan, datanya ada di sini, tapi di sini tidak ada teman, awalnya tidak ada kalau kita mengambil ya. Dan jika sudah dirubah, maka kita klik ini info, maka dia ada di bawah sini ya, create STSF nya. Jadi kita nggak perlu mereset halaman lagi. Oke, pasti ada perubahannya juga di simpannya ya, hanya menambahkan sedikit di sini. Untuk simpan role simpan maupun simpan edit ya, semuanya ini jadi satu. Kita menambahkan variabel kosong karena kita tidak bisa menggunakan serialis karena kita menambahkan inputnya dari Ajax. Kalian tambahkan role access dengan dibata dari kosong, terus kita tambahkan map, yaitu sama seperti kemarin, name role access sama fungsinya. Jika ada checkbox yang tercek atau tercentang, maka
kita akan menambahkannya, kita push ke role access. Setelah itu baru kita masukkan ke data sini yang awalnya kita pakai serialis, kita tidak pakai ini lagi, kita ganti ini teman-teman, seperti ini. Kita simpan. Nah ini sudah seperti ini, namanya kita ambil dari value ini, dan role access kita ambil dari array role access. Cuma ini saja sudah bisa dibikin untuk penyimpanan dan pengeditan. Oke, perubahan cuma ini saja. Langsung saja kita ke penerapannya, atau kita coba saja mengedit ya teman-teman. Edit, kita matikan dulu di sini. Simpan edit role, kita matikan dulu. Kita edit satu role kasir, ini punya dua ya. Helper gudang, oke, helper gudang. Coba kita tambahkan update, coba kita simpan, edit ya. Nah, role select role berhasil dirubah ya. Nah, kita cek lagi ke sini, kita tambahkan satu di sini, maka dia sudah itu. Namanya cuma itu saja. Jika kalian nggak mau menambahkan ini, ketika permission ini disimpan, kalian tinggal tambahkan saja window location reload, maka nggak perlu ya, kalian nggak perlu ribet seperti tadi, reload saja. Maka di sini kita tidak ambil dinamis, tapi kita ambil dari blade tadi sama saja. Tapi kalau mau dinamis ya kalian harus melakukan perubahan sedikit seperti tadi itu. Oke, sekarang kita ke penerapannya. Kita akan mencoba satu grup saja yang kita akses, kita gunakan untuk 3 role ya, yaitu kita akan buat admin gudang, terus helper gudang, dan satunya ini bebas yang untuk hanya untuk membaca. Untuk admin gudang kita bisa mengakses root semua full akses. Untuk helper hanya bisa read dan update saja, atau create dan read saja. Untuk yang satunya kita hanya bisa menggunakan read saja. Oke teman-teman, kita pisahkan permisinya dulu. Untuk stoknya kita akan memang di tabel stok saja. Ini stok sudah ada delete dan update, read, create, update, dan delete ya teman-teman. Sudah ada 4 ini. Kita buat role nya. Untuk helper gudang ini, kalian kalau dari helper gudang kalian bisa tambahkan sendiri di sini ya teman-teman. Helper gudang kita infonya, kita hanya bisa read, dan update, kita hapus saja. Nah, kita simpan. Ini berhasil ya. Terus kita tambahkan di sini yaitu gudang ya. Gudang sini contoh saja, ini kita rubah saja info gudang ini. Kita rubah ya, contoh saja nanti kalian terapkan di tabel-tabel lain, yaitu untuk stok data saja saya berikan contoh satu stok data. Oke, untuk gudang seperti ini, kita simpan, edit. Oke, yang satu contoh saja, yang jadi satu tabel kita gunakan 3 role. Untuk ini saja ya, kalau kecil ini bisa read saja. Oke, jika sudah seperti ini, kalian tentukan user mana yang memiliki role ini. Kita diberi permission, kita kembali ke user sini, kan gudang ini jelas tadi kan role-nya gudang ya, sudah jelas, hanya read, update, dan delete. Oke, ini helper, ini kita lihat infonya, dia kita rubah dia, kita jadikan dia helper gudang. Kan berhasil, kita lihat helpernya, infonya hanya read dan create saja ya teman-teman. Oke, benar. Oh, ini adalah helper gudang ya, ini helper gudang, jadi ini saja helper ini kita ganti jadi role kasir saja. Role kasir tadi kita sudah edit, hanya bisa merit saja ya, kita simpan. Oke, kita ke role kasir. Oh, ini belum di apa, opsinya waktu suksesnya belum dirubah. Kita close. Nah, kita editnya aktif lagi. Sorry, ini opsinya belum lengkap. Itu helper, kita ganti dia jadi role kasir. Oke, kita aktifkan edit, kita simpan helper.
kasir. Tentu saja nanti kalian berbagi sendiri. Sudah ya, role kasir, hanya read saja. Kita lihat helper gudang, role helper gudang, permisinya read dan create, dan ada gudang, infonya gudang, hanya read, stock, dan begini saja 4 ya. Ini kemarin ini seharusnya opsinya setelah simpan edit kita hidden lagi, ini pilih role-nya agar tidak seperti ini cuma editnya mati. Oke, jadi ini seperti itu. Kita sudah mempunyai 3 role yang punya 3 kita punya 3 user yang punya role masing-masing, dan kita sudah set permissionnya. Jadi kita sekarang kembali ke aplikasi kita ya. Coba cek gudang, gudang. Oke ya, ini saja, atau kita tambahkan update juga bisa teman-teman. Atau kita tambahkan saja ya kan, helper gudang. Oke, sudah 3 ya. Sekarang kita ke penerapan teman-teman. Untuk yang pertama kita lihat app blade kita sesuaikan dengan halaman mana yang kita akan masuk ya. Tadi di sini kita pakai app gudang, kita buka dulu di sini, dan helper gudang kita sesuaikan dulu di sini, yaitu untuk role gudang dan helper gudang. Di sini setelah di layar atas teman-teman, kita bisa menggunakan seperti ini. Untuk di blade kalian bisa lihat di usage blade di sini, di blade ya, di blade role atau permission ya. Ada beberapa cara, dari blade bisa, dari controller bisa, maupun dari root middleware juga bisa. Kita coba satu-satu ya teman-teman. Kita coba di sini dulu penerapan di blade nya terlebih dahulu, yaitu hash role ini ya, admin, dan ini akan terlihat pada role yang dicantumkan di sini saja. Jadi saya akan di sini jadi mencoba untuk stok saja ya. Jadi di sini role gudang, di sini ada lagi tadi itu helper gudang ya teman-teman. Helper gudang bisa enggak? Helper gudang gitu ya. Helper gudang pakai underscore ya, gudang, role gudang, dan role kasir. Ini bagi contoh saja teman-teman ya, helper gudang dan untuk ini role kasir. Kita coba terapkan pada stok obat ini saja. Oke, setelah kita simpan, setelah blade-nya sudah ditentukan, kita tentukan dulu di dashboard controller itu halamannya. Di sini kita bisa tambahkan menggunakan dan ya, copy helper gudang atau role kasir, kita arahkan pada satu dashboard ya. Oke, di sini selesai. Kita mainkan ke sekarang di rootnya. Coba kita ambil stok kasir, owner, gudang, role kasir, dan helper gudang. Ini stoknya hanya terlihat di indeks, jadi kita coba tambahkan stok ini, stok edit, hapus, kita copy saja, kita cut, kita copy, ketikkan, kita taruh di sini. Nah, setelah sudah lihat di update, kita masuk ke sini. Nah, di sini cuma ada edit ya. Ini kita lihat di sini di admin controller, kita di indeks ini. Nah, di sini kita matikan. Baik, sekarang kita set ke permission. Untuk set permission di controller kita bisa menggunakan seperti ini. Ini di controller teman-teman ya, bisa menggunakan is able to, terus
kalau di blade bisa dari root middleware juga bisa. Tadi sudah bikinnya di sini. Tadi kita sederhana saja, yaitu middleware di root middleware role-nya gudang owner ya, role gudang owner. Jadi middleware-nya yang bisa masuk yang bisa melihat ini adalah semua role, hanya kita berikan permisi masing-masing di dalam controller kita. Oke, sekarang kita ke balik blade saja, dekat ke stok obat sini, kita permisi masing-masing. Kita mengambil data dari stok ya, stok ini ya. Jadi kita kasih permisi, di sini kasih kondisi if else, jika user ini mempunyai permission yaitu read, maka data akan ditampilkan. Tapi caranya memang seperti ini, out user is able to, tapi sini usernya teman-teman, yaitu di sini kita lihat di permission kita di saja di sini ini adminnya teman. Kita lihat permission kita tampilkan saja permisinya, hanya kita lihat saja di sini ada read stock obat ya, name-nya bukan display name-nya ya, yaitu name-nya yang kita masukkan, read stock obat. Jadi di sini read stock obat, maka kita akan passing data stok. Jika tidak, maka kita buang dia ke 403, yaitu forbidden ya. Oke, selanjutnya kita get-nya. Oke, jika dia mempunyai permission read, maka dia akan melakukan stok obat. Jika else, maka dia akan dibuang di halaman 403. Oke, selanjutnya kita ke store sini, simpan, sama, copy saja, paste di sini, hapus ini. Jika dia mempunyai hak yaitu create stok obat, maka dia akan menjalankan fungsi simpan. Ini jika tidak, maka kita akan mengabort dia ke sana. Ini gagal karena ini kesalahan input atau apa ya. Kalau yang ini dia perbedaannya karena permisinya dia. Oke, kita copy saja, kita lanjut saya ke bawah di sini. Get obat ini, kalau get harusnya dia meread ya. Get obat ini adalah data yang digunakan untuk mengambil, mau edit. Jadi kita akan membuat dua permission di sini. Kita pas saja di sini. Ini kita tambahkan update stok obat. Nah, ini kita hapus ini. Oke teman-teman, sama ini dengan ini. Ini kita
ya pasti tidak punya akses. Sama di sini kita masukkan saja di sini copy saja. Untuk hapus wow. Cek namanya di admin sini, delete stock. Delete ya, nggak pakai garis bawah, yaitu kita cek di kita edit saja sedikit teman-teman di sini agar sama. Ini controlnya ini bisa bebasnya, bisa kasih pesan, bisa redirect to index atau redirect ke login, bebas saja di sini. Saya cuma kasih contoh saja ini. Dan cuma bisa get data obat ini read ya. Oke, jadi seperti ini contoh saja. Coba kita lihat hasilnya ya. Ini untuk yang di controller, penerapan di controller sudah. Coba ini gudang, di sini daftar gudang. Gudang dia mempunyai hak untuk helper gudang, permisinya dia bisa read, create, dan update. Coba kita create dulu ya. Kak read kan dia sudah bisa create tadi ya, read dia sudah berhasil meread, yaitu data sudah keluar. Kita tambah ini, misalkan kita tambahkan ini saja, harga beli 1000, 10.000, 9.000, bebas saja dah. Nah, simpan, berarti dia sudah mengakses menyimpan. Kalau kita edit bisa ya, kita bisa mengedit masuknya, maksudnya dia kasih harganya menjadi 1.500 lah. Simpan, berhasil ya. Dan coba kita hapus ya, kita hapus, maka pesannya hapus, gagal menghapus. Padahal di sini belum ada apa-apa ya, belum ada pesan gagal atau apa. Dia gagal karena dia punya hak. Kita kasih nggak berjalan ya abortnya ya. Kita dihapus ini, coba kasih jangan abort lah. Respon JSON tidak berhak, contoh ya. Di sini tarik saya, hapus, lihat konsolnya saja. Kita hapus, yes, deleted, database kita hapus. Kita cek di sini, stok hapus, tidak berhak teman-teman. Hanya pesannya saja berhasil dihapus, tapi dia tidak berhak, maka data tidak terhapus. Sebenarnya redirect ini kita refresh di gudang ya, kita refresh.
dan ada inputan dari helper gudang. Kalau kita hapus dari sini pasti bisa, karena dia sudah mempunyai hak untuk menghapus untuk di sini, atau kita akan coba menampilkannya di depan. Jadi kita copy ini, kita paste di sini, kita ganti 500 atau berapa, 422 juga bisa. Ini tulis saja kalau di 403 Anda tidak memiliki akses. Nah, ini teman-teman ya. Jika di sini kasih perumpamaan lagi, jika dolar simpan berhasil disimpan, maka ini yang dijalankan. Untuk yang simpan sukses, ini kita kasih gagal. Oke, sepertinya coba kita tes, kita hapus. Yes, deleted. Oops, gagal menghapus. Gagal menghapus. Anda tidak memiliki teks. Oke, di sini kita lihat di stok obat. Stok obat dihapusnya di sini ya, teksnya itu yang diambil. Coba kita ambil dari XR titik respon JSON titik teks. Nah, kita simpan, kita refresh saja di sini helper gudangnya, kita hapus. Yes, deleted. Anda tidak memiliki akses. Jadi dia mengambil error yang ini ya teman-teman ya, bukan error yang ini. Kalau ini error dari sistemnya, mungkin apa. Kalau ini error dari tidak memiliki akses. Coba kita hapus di gudang. Di sini gudang yang mempunyai akses penuh, yaitu bisa edit. Ini otomatis bisa ya, edit misalnya. Jadi kembali ke 9000, simpan. Oke, bisa. Sekarang coba kita hapus yang di awalnya di helper gudang nggak bisa. Kita hapus saja. Data berhasil dihapus, maka dia akan terhapus. Kan ada satu role lagi, yaitu tadi role-nya yang kita set ke role kasir. Hanya read saja, nggak bisa nambah, nggak bisa apa. Kita login, ini apa ya, role kasir. Ini tadi kasirnya role kasir. Kita copy, kita login. Kalau code itu karena ini sudah kita login, role kasir passwordnya nggak lupa. Oke, kita bikin satu saja, satu saja lagi. Kita tambah user, ini kita hapus, tambah user gudang mini misalkan ya. Kita yang mudah-mudahan mini dev copy password mini. Oke, kita kasih dia di role kasir ya, simpan. Oke, kita login dia mini. Oh bentar, ini dia dibuang di dashboardnya mana ini, gudang mini. Oh ya, nggak apa ya. Kita stok obat, dia bisa membaca, edit. Kita simpan, kita lihat. Copying text, edit, kita masuk ke custom 10.000 9.000 12.000 kan ini bisa ya. Get obatnya, ini gara-gara sini teman, call to function is able to on null.
cek di sini update data, harusnya dia nggak bisa ya. Edit update sini kan harusnya, oh ini kita matikan readnya teman-teman ya, dan hanya butuhkan hanya update stok obat. Oke, kita coba lagi, kita edit 20.000 konsolnya, simpan. Stok obat langsung gagal di sini ya, karena dia harusnya pestanya tidak mempunyai hak, dan di sini dia abort begini. Coba kita alahkan ini ke sini. Ini abort ini untuk yang bukan single page ya, bukan pakai laptop murni baru bisa pakai itu. Anda tidak punya hak. Hak cek di sini, refresh, hapus. Berarti dia tidak mempunyai ini ya teman-teman, tidak mempunyai hak ya. Nul, tidak, dia tidak memenuhi ini, jadi dia menilai nul. Oke, bagaimana kalau user login tidak mempunyai permission read ya? Coba kita rubah ini, kita lari ke sini, kita refresh, kita ke role kasir ini, dia tidak mempunyai read. Begini saja, hanya misalkan dia aksesnya di katalog ya, karena di sini ada katalog, di sini ada katalog obat, jadi ya dia aksesnya hanya di katalog seperti ini. Aksesnya di katalog, dia nggak punya akses read di stok. Bukan edit, pas disimpan, kita lihat di sini untuk role kasir sudah di katalog ya. Kita refresh, langsung kita ke stok obat, langsung forbidden. Nah seperti ini, hanya mengeluarkan halaman ini seharusnya dengan perintah ini saja bisa teman-teman. 4403 itu hasilnya sebenarnya seperti ini, tapi kalau dengan Ajax, aksesnya dari Ajax, dia nggak merespon seperti itu, jadi dia meresponnya dengan teks gitu saja. Ini katalog, di sini ini nggak ada katalog ya. Kalau katalog apa dia bisa mengakses katalog, karena dia sudah diberi akses. Kita harus memperbaiki ininya dulu. Seperti di sini katalog mana ya, katalog adalah obat kan, ini kita masukkan saja di sini, Ctrl C. Nah, di sini kita refresh, dia katalog pasti bisa dibuka, tapi kalau stok dia forbidden ya teman-teman. Jadi seperti itu. Dan nanti kalian yang pertama atur adalah ininya, kalian aksesnya terlebih dahulu, tentukan rule mana saja. Kalau pesan gudang, pilih root yang berhubungan dengan gudang seperti stop, opname, itu tentukan semua yang misalkan gudang dan helper ya. Terus kalian tentukan di app blade nya sini menunya. Selanjutnya setelah menu selesai, selanjutnya bermain di controller tadi, controller. Coba teman-teman, ini dia meresponnya ke JSON-nya, jadi abort ini nggak berfungsi. Abort ini jadi fungsinya kalian langsung bisa seperti ini saja, tidak mempunyai hak. Jadi seperti itu cara penerapannya secara